Oke guys, welcome back to my channel guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang udah klik video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Dan jangan sampai lupa, aku minta bantuan subscribe-nya guys ya. Dan juga like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Oke guys, welcome back to my story guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ini guys. Channel gua guys. Oke, thank you. Guys, jangan sampai lupa langsung subscribe dulu ya. Di kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya meraih ratusan ribu hingga jutaan penonton. Wow, it's very good. Oke, buat kamu YouTuber pemula yang masih kesulitan dalam mendapatkan jumlah jam tayang videonya, kamu itu harus tahu ini guys ya. Kamu itu harus tahu bagaimana cara agar video yang telah kamu upload itu di channelmu mendapatkan banyak viewer atau tayangan yang banyak, bahkan sampai membludak, tidak terkira, tidak tersangka oleh kita guys ya. Ada 3 hal yang harus kalian pahami. Satu, video yang disukai orang. Satu, video yang disukai orang. Dan yang kedua itu adalah kualitas dan jenis konten videonya. Dan yang terakhir adalah jurus headline. Dari 1 sampai 3 nanti aku akan bahas tuntas semuanya supaya kalian itu paham, dan jangan skip videonya supaya kalian itu sama-sama tahu seperti saya bagaimana sih caranya mendapatkan viewer yang banyak. Oke, aku akan bahas. Kita mulai aja. Aku akan bahas jurus yang pertama itu. Yang bahas tentang video apa yang disukai orang. Buatlah video yang memang disukai banyak orang guys ya. Seperti halnya saat ini aku lagi buat tutorial bagaimana cara menembus ratusan ribu hingga jutaan penonton itu pasti insya Allah itu akan bakal tembus banyak guys ya, karena di Indonesia ini YouTuber pemulanya itu bukan hanya ratusan, bahkan ribuan sampai jutaan orang guys ya. Kita lanjut aja. Jangan lihat dari sudut pandang Anda sendiri. Apa yang kamu sukai itu belum tentu orang lain itu banyak yang suka loh. Dan bagaimana cara mengetahui video yang disukai banyak orang? Pertanyaan lagi. Caranya itu dengan melakukan riset guys ya. Cara yang pertama itu adalah cari di YouTube video apa yang memiliki penonton yang hingga jutaan viewer. Aku ulangi. Caranya adalah cari di YouTube video apa yang memiliki banyak penonton hingga jutaan guys ya. Setelah menemukan video yang sesuai dengan tema channel kamu, buatlah video dengan tema yang sama dan tulis judul dan kata yang mirip dengan video itu guys ya. Dan tulis juga teks yang digunakan dalam video itu supaya ketika ada pencarian di YouTube, nomor sekian dari apa yang kamu itu tadi cari itu ada video kalian guys ya. Dan bagaimana sih caranya menemukan teks? Silahkan cari informasinya dan pelajari cara menggunakan tool tab body. Search aja di Google. YouTuber pemula tuh harus tahu loh apa sih gunanya tool tab body. Gunanya itu untuk mencari tag, untuk menemukan tag yang akan kamu pasang di video kalian supaya video kalian itu cepat dicari. Ketika ada pencarian di YouTube langsung muncul video kalian. Yang kedua itu adalah melihat tren pencarian kata kunci. Ulangi lagi. Yang kedua adalah melihat tren pencarian kata kunci. Guys ya, harus kalian benar-benar pahami loh sebelum kalian memutuskan menjadi YouTuber guys ya. Kita lanjut. Buatlah judul dan deskripsi yang mengandung kata kunci
yang banyak dicari di YouTube. Nah, sebelumnya aku udah bahas dengan bagaimana sama halnya dengan teks ini, kata kunci sama halnya dengan teks. Oke, kamu bisa menemukan kata kunci yang banyak dicari dengan mengetik satu kata aja. Oke. Dengan satu kata yang di pencarian YouTube sesuai dengan konten yang akan kamu upload nantinya, guys ya. Sehingga akan muncul kata-kata kunci yang lebih panjang, oke? Yang dimunculkan oleh sistem YouTube. Itulah kata kunci yang sering digunakan orang-orang mencari di YouTube. Untuk selanjutnya, kita harus melihat tren pencariannya. Gunakan Google Trends. Kalian tinggal buka di browser kalau kamu pakai PC atau pakai Android, kita cuma cari aja di browser, langsung ke Google, ketik Google. Caranya nyari Google Trends itu nanti aku kasih alamatnya di bawah ini, guys ya. Oke, klik trends.google.com. Oke. Nah, lanjut. Tulis kata kunci yang telah kamu temukan di YouTube itu pada kotak pencarian Google Trends, maka akan terlihat grafik jumlah pencarian selama waktu tertentu, guys ya. Nah, setelah kamu gunakan Google Trends, gunakanlah kata kunci yang jumlah pencariannya tinggi dan grafiknya itu cenderung stabil dan atau bahkan naik dari bulan ke bulan sampai tahun ke tahun, guys ya. Oke, kita sampai di sini kalian paham kan? Oke, kita lanjut aja ya. Kita menuju ke yang kedua, guys ya. Dari yang pertama, video apa yang disukai orang, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah kualitas video. Nah, itu penting, guys ya. Untuk kualitas video. Oke. Kita lanjut. Buatlah video yang berkualitas tidak hanya dari segi tampilan grafis, oke, tapi juga isinya. Video yang digemari biasanya adalah video yang memberi hiburan gitu, guys, yang memberi informasi atau pengetahuan, terus yang memberi solusi terhadap masalah orang gitu. Tipsnya adalah mulailah dari hal-hal yang ada di sekitarmu, seperti keahlian yang kamu miliki, hobi, profesi gitu. Kalau kamu pengen bikin konten atau enggak bikin video, kamu itu harus mulai dari ya apa yang ada di sekitar kamu. Jangan memaksakan kalau kamu itu harus buat konten yang seperti ini, konten yang seperti itu. Kalau kamu pengen bertahan di YouTube, kamu harus seperti ini loh. Seperti apa? Kamu harus bisa ya memahami apa yang ada di sekitarmu. Oke? Biar kita itu membuat konten tidak ada keterpaksaan. Mulailah semuanya yang paling sederhana mungkin, atau enggak yang paling gampang, yang paling cepat kita buat video yang ada di sekitar kita itu apa gitu, yang kita lakukan sehari-hari itu apa. Nah, di situ kalian tidak ketergantungan dengan waktu, ide atau enggak. Kalau udah dilakukan setiap hari kan kita harus tinggal cuman ngerekord, udah kita edit yang baik, kita upload, insyaallah doa semua akan tembus, guys ya. Oke, kita lanjut, guys ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, guys ya. Setelah kualitas video, kalian harus tahu jurus headline, guys ya. Oke, kalian itu harus tahu jurus headline, guys. Oke, headline video YouTube adalah judul video, guys. Headline itu adalah judul video, guys. Selain memerlukan kata kunci yang tepat sesuai penjelasan sebelumnya, judul juga harus memakai pilihan kata yang membuat orang tuh pengen menonton video kamu.
gampangnya itu gini guys, untuk masalah judul, buatlah judul yang semenarik mungkin, tapi itu tetap apa ya, berhubungan dengan isi videonya. Atau enggak gini, kalian tuh harus buat judul yang bikin orang penasaran tapi isinya berhubungan dengan video yang ada di dalamnya semua, supaya orang-orang yang sudah nonton videonya itu nggak kecewa, wah ini judulnya udah bikin penasaran tapi isinya kok kayak gini. Kan kita juga yang nggak enak lah, meskipun mereka nggak bakalan protes ke kita, paling cuma komentar-komentar di bawah ya, seperti itulah namanya aja juga ya dunia media kan. Kita harus kuat-kuat diri untuk menahan semua komentar-komentar yang baik kita terima, komentar yang buruk juga kita terima, kita tampung dan jadikan motivasi lebih semangat lagi dalam membuat konten guys ya. Oke, kita lanjut. Selain di bagian judul, headline juga perlu ditulis di bagian thumbnail guys. Nah ya, aku jelasin lagi. Selain headline ini harus di judul, nanti harus ada di thumbnail. Nah, fungsinya judul sama thumbnail ini guys itu berhubungan guys ya, berhubungan. Jika judulnya, contoh judulnya bla bla bla, thumbnailnya bla bla bla, nggak nyambung, jadi orang tuh bingung. Oke, aku contohin ya. Judulnya cara membuat apa ya, cara mendapatkan subscriber lebih cepat. Nah, thumbnailnya di situ ada tagnya juga, ada tulisannya beda dari judul. Nah, itu bakalan bingung, orang-orang tuh bakalan bingung. Kita tuh harus percaya apa ke thumbnailnya apa ke judulnya. Makanya aku saranin antara judul dengan thumbnail itu harus sesuai, harus serasi, meskipun dengan kata-kata yang beda. Intinya dua-duanya itu harus menarik atau membuat orang penasaran, supaya kalian tuh cepat mendapatkan ribuan hingga jutaan penonton guys. Oke, aku berikan jurusnya. Yang pertama adalah memanfaatkan tren dan popularitas. Oke, aku contohin gini. Tren yang paling terbaik, yang paling kita bisa dibilang tuh yang paling viral itu apa? Nah, seperti contoh kayak kemarin YouTuber Ferdian Malaka tuh yang bagi-bagi sembako sampah itu. Nah, itu kalian itu bisa manfaatkan dari situ loh. Kalian bisa membuat konten yang ya trennya yang seperti itu ya, yang lagi ngetrennya sekarang ya. Kamu harus berusaha ya bagaimana caranya biar kalian itu ikut ngikut tren lah, bisa jadi dibilang gitu. Oke, yang kedua itu adalah memancing rasa ingin tahu. Oke, memancing rasa ingin tahu. Aku udah bahas dari tadi bahwasannya itu antara judul dengan thumbnail itu harus membuat orang penasaran guys ya. Nah, di sini aku akan bahas kenapa jurus yang kedua itu adalah memancing rasa ingin tahu. Itu kuncinya guys. Tulislah judul dan buatlah gambar thumbnail yang membuat orang jadi penasaran dan ingin tahu. Aku udah bahas tadi, cuman aku akan bacakan ini karena ini merupakan jurus yang kedua, memancing rasa ingin tahu. Seringkali kata-kata, gambar dan hiperbolis dibuat oleh YouTuber. Oke, kenapa seperti itu? Karena menurut aku itu guys ya, thumbnail sama judul itu sudah membuat ya sebisa mungkin buatlah yang paling unik, paling apa, pokoknya yang paling bikin orang penasaran. Itu dijamirkan meskipun orang itu nggak bakalan tonton videonya dari awal sampai akhir, namun orang itu pastinya klik video kita 1-2 menit pun dia bakalan klik. Kalau dia udah punya rasa ingin tahu kan, udah penasaran, nggak bakalan klik set udah gitu, pasti dilihat dulu isinya apa guys ya.
Oke, untuk yang terakhir ini guys ya, sebagai penutup, share link video di sosmed kalian. Itu penting guys. Kalau kalian YouTuber pemula pengen dikenal sama orang banyak, itu kalian itu harus sering-sering share link video di sosmed. Itu aku anjurin sebelum kalian itu punya subscriber di bawah 1000. Kalau di atas 1000 aku tidak nyaranin untuk share link banyak-banyak. 1-2 ya nggak apa-apa lah. Oke. Setelah hal-hal tersebut yang tadi aku sebutin semuanya itu sudah kamu kerjakan, kamu juga perlu share atau membagikan link videomu, link konten kamu ke semua sosial media seperti halnya Facebook, Twitter, dan Instagram, WhatsApp, semuanya, pokoknya semua sosial media dimana kalian itu punya sosial media harus kalian share link. Oke? Agar lebih menarik dan memancing rasa ingin tahu penonton guys ya. Kenapa aku bilang seperti itu, aku harus bilang share link dulu, itu agar lebih menarik dan memancing rasa ingin tahu. Buatlah video pendek yang ringkas yang menggambarkan video YouTube kamu. Itu bisa dibilang itu adalah intro guys. Di dunia per-YouTubean itu bisa dibilang intro, video pendek yang ringkas yang menggambarkan video tentang channel kamu. Itu penting juga, intro. Itu di dunia per-YouTubean itu intro namanya guys ya. Dan kalian juga bisa share videonya di story WhatsApp, terus story Facebook atau enggak Instagram gitu. Share videonya, kasih kasih video pendek lah tentang video konten kalian yang baru kalian upload, kalian potong terus jadiin story di WA, di WhatsApp, di Facebook, Instagram kayak gitu. Nanti orang pada bakalan penasaran, wah kelanjutannya ini seperti apa ya. Nah, seperti apa gitu, pasti orang pada penasaran. Oke guys ya, karena di sini waktunya sudah cukup lama guys ya. Sebelum aku akhiri videonya, sebelumnya aku mohon maaf jika penjelasan aku dari awal sampai sekarang ini kurang dipahami. Silahkan kalian tinggal komentar aja di bawah, dan mungkin hanya ini yang aku tahu. Sebelumnya aku mohon maaf jika ada yang kurang pas atau kurang cocok buat kalian. Silahkan langsung komen aja, aku mau terima komenan kalian apa aja. Dan untuk yang terakhir guys ya, buat kalian semua yang udah nonton, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak, pakai banget deh buat kalian yang udah nemenin aku, yang udah tontonin video aku. Meskipun ya kita sama-sama pemula sih, kita berperang di dunia per-YouTubean itu memang sulit guys. Oke guys ya, tidak usah panjang-panjang lagi, aku mohon pamit dari kalian semuanya. Dan jangan sampai lupa like, comment, and subscribe guys. Iya, yang penting itu adalah subscribe-nya dulu guys ya, untuk membantu channel ini supaya aku tuh lebih semangat upload videonya tentang tutorial tentang pengetahuan yang udah aku ketahui, untuk kita sama-sama berbagi pengetahuan guys ya. Oke guys, yang terakhir aku mohon maaf buat kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat YouTuber pemula 2020.